Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market khususnya market Bitcoin. Guys, kemarin market sempat naik ya, tapi at the end dia kembali nyungsep lagi. Dan kalau kita lihat sih di perdagangan hari ini, teman-teman, kita berada di tanggal 21 Juli 2023. Di hari kemarin kita dapat beberapa data, salah satunya adalah jobless claim. Alhasil jobless claim-nya mengalami penurunan ya dari sebelumnya 237.000 turun ke 228.000, which is ini sebenarnya positif untuk US dollar. Alhasil US dollar kemarin mengalami penguatan. Seperti yang kita sudah sempat spill juga, ada potensial double bottom. At the end dia kembali menguat dan berpotensi menguji level resistance-nya di kisaran 101,3, teman-teman. Jadi ya US dollarnya menguat, tentunya akan ada aset-aset lain yang terkoreksi. S&P 500 kemarin terkoreksi, Bitcoin, emas terkoreksi semuanya. Hari ini kita akan dapat beberapa news penting yang teman-teman bisa waspadai ya. Yang pertama ada data soal balance sheet dari The Fed. Ini udah tadi. Terus data yang kedua itu cukup penting adalah core retail sales. Retail sales dari Inggris, teman-teman. Ini berhubungan sekali sama yang namanya penjualan perdagangan yang terjadi di Inggris sana. Pound sterling, euro itu adalah salah satu mata uang yang punya proporsi cukup besar terhadap uh, apa namanya berlawanan sama US dollarnya. Jadi data ini akan berdampak sama pergerakan dari US dollar ke depannya. Apakah US dollar akan naik atau turun itu bisa sangat mempengaruhi US dollar. US dollar akan mempengaruhi cryptocurrency. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Dan teman-teman, 5 hari 20 jam ke depan, tepatnya tanggal 27 Juli 2023, kita akan dapat data soal FOMC. Apakah The Fed akan naikin suku bunga atau enggak. Dan hasilnya adalah hanya 0,8% konsensus yang yakin The Fed bakalan pause. Dan sisanya 99,2% itu yakin bahwa The Fed akan naikin suku bunga 25 basis point pada pertemuan FOMC di tanggal 27. Ini menandakan bahwa hampir pasti, ini udah hampir pasti nih, The Fed pasti naikin suku bunga dan tentunya market udah merespon dari sekarang. Ya, jadi mungkin ketika meeting FOMC seperti biasa seperti yang kemarin-kemarin, artinya ya market nggak akan terlalu bergejolak untuk jangka waktu panjang ataupun tidak akan merespon jangka waktu panjang karena sudah tahu nih The Fed pasti udah naikin suku bunga atau The Fed pasti bakal naikin suku bunga dan tentunya kemungkinan market akan merespon hal yang berbeda. Ya kita nggak tahu lah pastinya seperti apa, tapi kemungkinan hal tersebut bisa terjadi. Maka dari itu harus mewaspadai untuk sekarang. Oke, The Fed udah hampir pasti naikin suku bunga, lalu apa news yang lain yang ada di market? Kita ada dari Turki. Turki kemarin beritanya menaikkan suku bunga, teman-teman. Sekarang interest rate di sana ada 17,5%. Bayangin, teman-teman pergi ke bank, teman-teman deposito, teman-teman tanya bunganya berapa? Bunganya 17,5%. Itu udah kayak return kalau kita invest di saham ya, di saham Indonesia. Dan ya Turki melakukan hal tersebut karena inflasi di sana gila-gilaan, teman-teman. Jadi ya mereka harus naikin suku bunga untuk meredam yang namanya inflasi. Ini naiknya dari 15% menjadi 17,5%. Naiknya sekitar 250 basis point. Ngeri banget ya. Kemudian ada JP Morgan. JP Morgan and Wells Fargo itu menggunakan FedNow system. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kemarin beritanya Federal Reserve itu baru saja meluncurkan sistem pembayaran yang baru yang mereka kasih nama FedNow. FedNow ini wajib banget dipakai oleh perbankan. Akhirnya perbankan besar itu pada nurut, teman-teman. Ada 35 nama bank yang sudah mengadopsi sistem tersebut. Ya, jadi ya ini beberapa nama perusahaan yang mengadopsi itu itu menyebabkan yang namanya menurut saya sih ini tujuannya untuk mengurangi ketertarikan perusahaan-perusahaan ini menggunakan sistem pembayaran dari cryptocurrency dan juga sistem pembayaran yang lain yang belum jelas regulasinya. Jadi tujuan dari The Fed sendiri untuk meluncurkan yang namanya FedNow ini adalah untuk ya kembali
kepada para user, kepada para pengguna masyarakat supaya jangan sampai kena kasus masalah ya, teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian berita yang lain ada Kuwait yang absolute ban on use of virtual asset like cryptocurrency in the country. Jadi Kuwait sendiri melakukan ban terhadap apa namanya perusahaan-perusahaan yang terkait sama industri keuangan termasuk perbankan supaya jangan pernah menawarkan aset kripto. Itu ilegal di Kuwait teman-teman. Sehingga ini menyebabkan kripto belum bisa masuk ke sana nih sepertinya karena dari banknya sendiri dari jegal ya kan. Jadi ban yang dilakukan cryptocurrency terhadap ya ban yang dilakukan Kuwait terhadap cryptocurrency ini sudah dilakukan banyak sekali di berbagai negara, teman-teman. Tapi perlahan-lahan memang negara-negara besar udah mulai terbuka. Tapi negara-negara yang bisa dibilang ya negara-negara kedua lah bisa dibilang itu belum ya, belum belum mau terbuka lah istilahnya. Kemudian ini Chairman Gary Gensler itu mengatakan bahwa cryptocurrency itu adalah Wild West. Wih, ini ngeri nih teman-teman. Jadi cryptocurrency itu kayak hutan belantara ya, kayak alam bebas teman-teman, di mana banyak sekali kejahatan yang terjadi dan tidak ada yang bisa mencegah hal tersebut bisa terjadi. Ya banyak akhirnya kripto-kripto yang tidak terregistrasi yang mereka anggap sebagai sekuritas itu yang berbahaya teman-teman. Jadi Gary Gensler sendiri mengungkapkan hal tersebut dan tentunya bisa menjadi sebuah apa ya fad buat market di perdagangan kemarin. Berita yang lain datang dari Polygon Matic. Mereka masih dalam proses melakukan upgrading Polygon 2.0 yang kemungkinan itu akan terjadi di tahun ini, teman-teman. Polygon berencana untuk upgrade ya dari Polygon pertama ke Polygon kedua serta mengganti token mereka atau koin mereka dari sebelumnya namanya Matic menjadi Pol. Ini mereka baru aja post seperti apa kerangkanya. Mereka bilang mereka punya 3 kerangka utama ya, atau 3 pilar utama. Yang pertama adalah protokol governance, sistem smart contract governance, dan juga community treasury governance. Ini adalah pilar mereka yang akan mereka jadikan sebagai tumpuan untuk menjalankan proyek yang mereka bangun ini. Ya kita tunggu aja lah upgrade terbaru dari Polygon seperti apa ke depannya. Terus berita dari Indonesia ada Krilling, pengelolaan tempat penyimpanan aset kripto, yang mana bursa kripto yang sudah digadang-gadang dari tahun lalu akhirnya rampung, teman-teman. Ya, Bapepti baru saja memutuskan tanggal kapan nih? Kapan? 17 Juli tentang persetujuan sebagai lembaga Krilling. Jadi udah rampung ya, udah resmi dan kedepannya penyimpanan aset kripto itu sudah masuk ke pihak ketiga, ke bank kustodiannya atau ke perusahaan yang ditunjuk, yaitu PT Tenet Depository Indonesia. Itu yang ditunjuk sebagai tempat penyimpanan aset kripto. Jadi gini teman-teman, misalkan teman-teman invest di bursa crypto exchange di Indonesia, teman-teman deposit, dana kalian itu nggak dipegang sama exchange, tapi dipegang sama perusahaan ini. Perusahaan yang ditunjuk sebagai penyimpanan, teman-teman. Artinya apa? Artinya kalau exchange suatu hari bermasalah atau exchange itu mau berniat jahat, misalkan bawa kabur uang kalian, itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena data kemudian uang kalian itu disimpan oleh pihak ketiga. Ini mirip seperti bursa saham di Indonesia ya, di mana ada lembaga penyimpanan, ada Krillingnya juga. Sehingga kalau nanti sekuritasnya bermasalah atau exchange-nya bermasalah, brokernya bermasalah, kena kasus pencucian uang atau apa, itu aset kalian akan aman. Karena aset kalian itu dipegang sama yang namanya pihak ketiga. Ini tentunya bagus untuk ekosistem cryptocurrency di Indonesia ke depannya. Sehingga ya hopefully lah nggak ada masalah yang misalkan uang kita dibawa lari oleh exchange seperti yang saya pribadi alami di ROI Global itu exchange dari India kalau nggak salah. Kemudian dari Hotbit itu juga exchange yang mana dana saya nyangkut semua di sana dan nggak bisa diakses sampai sekarang. Dan itu bikin kita sebagai investor ketar-ketir juga, khawatir lah teman-teman. Akhirnya saya diversifikasi aset saya ke banyak exchange untuk meminimalisir resiko. Buat exchange-exchange yang saya pakai, semuanya saya udah tulis di kolom deskripsi kalau teman-teman mungkin ada yang mau coba atau mau daftar. Nah, teman-teman kita akan bahas dari berita yang lain ya. Kita udah spill kemarin sih di komunitas Telegram. Yang pertama kemarin kemarin itu ada soal US Senate yang akhirnya membuat regulasi untuk DeFi. Teman-teman, ini lanjutan daripada project
ataupun proyek regulasi rancangan undang-undang yang mereka bikin ya. Akhirnya mereka meluncurkan undang-undang untuk DeFi. Terus dari berita yang lain ini ada dari Glassnode teman-teman. Jadi kisaran 14 hari terakhir adopsi ataupun akumulasi dari Bitcoin itu masih sangat kuat ya. Jadi Whales bisa dibilang tercatat terus melakukan akumulasi seiring dengan pergerakan yang sideways. Selain itu juga kemarin kita post soal BTC Dominance yang cenderung mengalami penguatan. Semoga altcoin dapat momentum. Ini ada rasa syukur dari Brad Garlinghouse, founder dari XRP, teman-teman, atau Ripple, yang mana dia cukup bangga lah dengan melihat perjuangan daripada Ripple 2 tahun di meja pengadilan ya. Akhirnya mereka dinyatakan sebagai bukan sekuritas oleh SEC. Itu teman-teman data atau berita yang lain, ada Nasdaq yang hentikan rencana layanan kustodian kripto secara karena kondisi regulasi di Amerika Serikat. Jadi tidak cuma di Indonesia yang rencana untuk bikin bursa kripto, di Amerika pun juga, teman. Tapi di sana sepertinya masih masalah sama regulasi. Kita mungkin masih harus bersabar menunggu sampai semuanya selesai, teman-teman. Kemungkinan Amerika juga akan ngikutin langkah yang diambil Indonesia. Kemudian dari berita yang lain ini pengumuman dari Exchange Maxi yang menghubungkan cadangan aset mereka, yang mana rata-rata itu mengalami peningkatan 9-6%. Aset-aset reserve berupa Bitcoin, Ethereum, dan juga USDT. Ini ada beberapa data akumulasi ya dari koin dari Look on Chain, teman-teman, bahwa Paus itu sedang melakukan akumulasi ataupun sedang melakukan distribusi setelah kemarin XRP ini diakumulasi cukup banyak, mereka pelan-pelan melakukan distribusi. Alhasil di perdagangan kemarin XRP juga mengalami penurunan. Ini ada Tesla beritanya ya dari CoinGap. Itu sekarang prepare untuk launching Bitcoin dan Dogecoin sebagai fitur payment untuk membeli Tesla. Wah, ini ngeri ya, teman-teman. Terus berita yang lain ini ya soal FedNow yang sudah diluncurkan oleh Federal Reserve sebagai instant payment. Ya, itu beberapa news. Sekarang kita cek dia dari pergerakan harga. Oke, cukup menarik. US dollar kemarin menguat, kemudian S&P 500 yang kita sudah bilang di video kemarin itu berkorelasi sama Bitcoin, akhirnya terkoreksi. At the end, Bitcoin juga terdampak dong. Kita sebenarnya sudah bahas Bitcoin ini ada kecenderungan untuk naik di perdagangan kemarin ya. Kita bahkan gambar, teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kemungkinannya Bitcoin masih bakalan rally naik, jangka pendek, tapi nggak lama, kemudian akan turun. Dan ya sepertinya cukup ter apa ya cocok lah teman-teman untuk analisa yang kemarin sama pergerakan yang sekarang. Kalau kita perhatikan sih potensi dari pergerakan Bitcoin memang aku agak curigai dia ketika dia turun sampai level 29.500 itu retrace, ternyata ada kemungkinan ini adalah ABC corrective pattern. Jadi harus kita antisipasi nih. Pertama ini adalah wave A, di sini wave B, kemudian kita ongoing ke wave 3. Berarti kalau kita lihat dari analisa ini, kemarin kita kan kena reject tuh di Fibo 61,8, tepatnya di kisaran 30.300. Berarti teman-teman kalau memang ini terkonfirmasi, kita breakdown dari level 29.500. Ini penting ya, line daripada level support yang teman-teman harus perhatikan yaitu di 29.500. Itu merupakan level support yang mana kalau itu ditembus maka akan bisa membawa Bitcoin meluncur ke kisaran harga 28.147, yaitu ke level Fibo 61,8. Jadi harus diwaspadai untuk jangka pendek. Kemarin yang memang saya lihat adalah pergerakan dari US dollar cenderung menguat, indeks US dollarnya menguat, kemudian Bitcoin ini berkorelasi sama yang namanya S&P 500. Alhasil apa? Alhasil ketika US dollarnya naik, yaitu menekan pergerakan market kemarin, sehingga market udah naik ke 30.300, akhirnya nyungsep turun balik ke kisaran 29.600, dan sekarang kita sepertinya ongoing untuk running wave C-nya. Hopefully memang bisa tercapai karena Bitcoin udah beberapa kali sideways dengan volume yang naik di perdagangan kemarin, tapi tidak didukung oleh smart money yang juga meningkat. Selain itu dari RSI juga menunjukkan fase penurunan. Di sana saya cukup yakin kalau Bitcoin masih akan berpotensi untuk turun meskipun harus ada kenaikan dulu jangka pendek, dan sepertinya masuk ya teman-teman analisa yang kemarin.
Sementara itu dari closing time frame daily di perdagangan kemarin pun juga menunjukkan ambiguity terhadap market. Kita udah wanti-wanti, market ini masih ambigu, belum ada konfirmasi untuk kembali menguat. Dan kelihatan memang dari volume smart money juga at the end turun terus teman-teman. RSI juga turun, di sini ya bisa menjadi indikasi sebenarnya market masih dalam posisi tekanan seller meskipun tidak ada dump yang sangat signifikan. Hopefully memang benar-benar bisa terkoreksi dulu jangka pendek. Itu targetnya yang bisa teman-teman perhatikan. Intinya level 29.200 sampai dengan 28.400 dan kita tadi dapat angka baru yaitu di kisaran 28.100. Berpotensi juga menjadi level support atau target buat Bitcoin ke depannya. Jadi gitu aja, nggak lama-lama deh teman-teman. Market juga masih sideways, masih gini-gini aja. Tapi semoga analisa ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dari posisi BTC dominance di perdagangan kemarin turun ya, seperti yang kita udah bahas. Semoga dia bisa turun lebih dalam lagi supaya altcoin itu dapat momentum buat naik. Even Bitcoin-nya terkoreksi parah, kalau BTC dominance-nya turun, itu akan bikin altcoin lebih kuat bertahan dalam pricing teman-teman. Semoga itu teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram yang mana aku selalu update ya informasi-informasi terbaru. Untuk linknya teman-teman bisa temukan di kolom deskripsi. Itu aja akhir kata saya Andri, makasih.